dipersembahkan oleh Assalamualaikum, paket. Salam. Bisa mas, paket mas. Untuk saya? Iya mas. Terima kasih ya. Terima kasih mas. Ramadan tiba, saatnya memperkuat ibadah, mempererat silaturahmi, dan tampil terbaik di setiap momennya. Dari masjid hingga kumpul keluarga bersama sarung gajah duduk dan baju koko tradisi yang terbuat dari serat bambu dengan bahan yang ramah lingkungan, antibakteri, dan pastinya lembut dan nyaman di kulit. Jadi makin semangat nih ibadahnya karena ditemani oleh sarung gajah duduk legenda Nusantara. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semua hadirin Bayu? Alhamdulillah baik Pak Ustadz. Sehat walafiat. Sehat walafiat. Ustadz, Alhamdulillah sehat. Masya Allah sampai ke Kota Makassar nih Pak Ustadz. Ya. Pak Ustadz repot-repot pakai ngirimin saya Keren, baju keren koko, sekarang nih. sarung, songko. Ini saya jadi keren gini. Ini gajah duduk nih Pak Ustadz. Ya, peci, kokonya, sarungnya produk gajah duduk. Iya betul, Ya. karena emang bahannya kan adem Pak Ustadz. Baju Ya. kokonya juga nih kekinian, keren. Ya. Udah gitu nyaman, lembut. Dan sarungnya ini Pak Ustadz, kan motifnya kan diambil dari desain-desain yang seluruh Nusantara dikembangkan jadi bagus. Enak Ya, banget. makanya bungkusan sarung gajah duduk itu ada dari Sabang sampai Merauke. Betul, emang bener-bener. Menunjukkan khas Nusantara. Iya, gajah duduk emang legenda Nusantara Pak Ustadz. Ya. Tapi Pak Ustadz tahu kan yang asli yang gimana? Ada monokrom dan tulisan Arab. Betul, logonya Ya. monokrom dan tulisan Arabnya. Udah keren kan Pak Ustadz? Alhamdulillah. Masya Ayo Allah. kita gaspol lagi. Siap, gaspol memang. 2025. Mantap. Bu, Ya, udah ganteng belum? udah ganteng kok. Bener nih, jujur nih bulan puasa nih. Bener. Kok bisa? Ya, kan udah pakai baju dengan sarung gajah duduknya kan? Waduh, mantap. Betul. Penampilan udah oke ya? Ya udah oke. Tapi kalau mau lebih oke lagi, Hah? bisa aja. Traktir aja ibu-ibunya. Semuanya? Boleh semuanya. Tiap hari? Boleh kalau mau. Bu, bukannya nggak mau, nggak mampu. Bangkrut lama-lama. Makasih Bu, saya Ya, tanya Ustadz aja. sama-sama. Ya, Makasih, mari. silakan kembali. Boleh beri tepuk tangan ibu-ibu. Masya Allah. Saya mau nanya yang bener, yang jujur, yang gak bakal bohong aja. Langsung saya undang Ustadz Dasat Latif untuk hadir bersama kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustadz, lihat penampilan udah saya perbaiki. Oh, matching. Udah oke, Oke. udah ganteng, udah keren. Nah, Ya, Mas Bayu memang gagah. alhamdulillah. Saya tidak gagah, Tapi, tapi saya penuh pesona. wah, lebih karismatik itu dong. Aduh. Buktinya ibu-ibu mau foto semua sama saya toh. Sama saya nggak ada yang mau. Jadi Mas Bayu, Ya, ini casing. Casing. Perlu ada casing yang baru. Kenapa? Karena ada semangat baru. Namanya perbaharuan. Oh. Kalau saya tiap hari pakai baju kaos, boleh? Boleh. Boleh. Tapi boleh enggak pakai baju kaos biasa ke pengantin? ya enggak lah. Boleh juga, tapi orang pasti jadi sibir. Gila-gila kapan itu Ustaz? Ya toh? Kenapa? Bukan pada tempatnya, ya kan? Oke. Ibu-ibu pakai baju daster? Boleh. Boleh. Tapi pada saat di rumah, Betul. coba ibu pakai baju daster pergi arisan. Ya Mau jangan enggak? dong. Jadi Mau gosip enggak? Pak Ustadz. Enggak. Kenapa? Ada suasana baru.
Begitu juga bulan ini. Nah, Masya Allah. Nah, ini Bulan yang kita bahas. Ramadan. Bulan Ramadan menjadi momentum untuk perubahan. Pembaharuan. Pembaharuan. Itu yang kita bahas ya Pak Ustadz ya. Ya. Izin menyapa yang di rumah dulu Pak Ustadz. Oke. Nah, hari ini sahabat Asat dimanapun Anda berada, kita akan bahas bagaimana caranya membuat bulan Ramadan menjadi momentum untuk perbaikan diri, pembaharuan diri. Tentunya semua akan dibahas di sini di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Masih dari Masjid Hajah Sitimang Kota Makassar, hari ini hadir bersama kita semua ibu-ibu dari PAC Majelis Taklim Muslimat NU Tamalandrea. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, pembaharuan saatnya di bulan suci Ramadan. Ibu-ibu punya handphone, ya toh? Betul. Ada biasa di situ kalau muncul pembaharuan aplikasi. Oh, Ya toh? Ya. Kalau tidak dilakukan maka pasti mati tuh HP. Korslet. Kenapa? Onderdilnya, aplikasinya sudah tidak cocok untuk zaman sekarang. Maka iman juga perlu pembaharuan. Ada pembaharuan harian, ada pembaharuan bulanan, ada pembaharuan tahunan. Hariannya Jumat, ya kan? Bulanannya bisa jadi Maulid, Isra Mi'raj ya. Tapi tahunannya dialah bulan suci Ramadan. Bulan ini. Kenapa? Bulan ini banyak keistimewaannya. Sama juga ibu kalau akhir tahun toh. Desember, banyak sekali pembaharuan. Apa itu? Diskon besar-besaran. Iya kan? Oh kalau bicara diskon ibu-ibu langsung senyum. Ya kan? Kemudian apalagi? Biasanya belanjanya sampai dini hari. Iya benar. Iya kan? Biasa kan ada sampai buka sampai jam 2 dini hari. Midnight sale. Ya kenapa? Karena ada proses pembaharuan lagi ya. Nah Ramadan bulan untuk memperbaharui iman kita. Mas Bayu. Siap. Apakah semua orang yang masuk Ramadan otomatis terbaharu Nah, imannya? Tidak. Maunya Seperti sih juga handphone. Hah? Ya. Ada handphone. Apakah semua yang punya handphone langsung terbaharu? enggak, tapi Tidak, yang melakukan dipencet aktivasi. dulu. Betul. Pencet dulu itu aplikasi pembaharuan. Biar ada aplikasinya, tapi kita tidak download, kita tidak perbaharui, maka tidak berlaku itu aplikasi dalam handphone kita. Ramadan pun begitu. Tidak otomatis semua yang masuk langsung terbaharu imannya. Tidak, ada cara-caranya. Cara-cara itulah yang kita akan bahas pada Hari ini. ini. Masya Allah. Sambil menemani pemirsa yang santap sahur. Betul. Dan nanti ada kesempatan buat ibu-ibu yang mau bertanya nih. Tapi sebelum ibu yang bertanya, saya mau habisin pertanyaan dulu Pak Ustadz. Kita masih ada waktu sebelum commercial break. Nah, kalau kita menjadikan Ramadan sebagai momentum pembaharuan. Kan yang diperbaharui kalau di aplikasi handphone ya Pak Ustadz. Nggak semua aplikasi tuh harus diperbaharui. Ya. Ada beberapa yang mungkin yang udah ini nggak nyambung harus diperbaharui supaya bisa berfungsi. Nah kalau dalam diri kita apa aja yang harus diperbaharui? Kalau semua imannya baik, maka semua akan ikut. Mulai dari situ berarti? Iya iman dulu, kan aplikasi. Misal Mas Bayu aplikasinya A, B, C, D, E. Betul. Ini 5 aplikasi. Ya. Tapi ada yang penentu. Kalau tidak ini yang 5 ini terbaharui kalau di aplikasi nomor 6 yang dilakukan. Kalau tidak dilakukan yang 6 ini nomor 6 biar ada 1 sampai 5 tidak berfungsi. Maka orang kalau Ramadan yang diperbaharui dulu iman. Ya toh? Apa yang Allah panggil? Allah tidak katakan ya ayuhan nas, wahai manusia. Maka yang diperbaharui adalah iman. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu. Orang beriman dulu, perbaharui imannya. Kenapa? Puasa berkaitan dengan iman. Mana buktinya Ustaz? Iman itu gaib. Ada yang lihat atau tidak, dia tetap beriman. Contoh, siang hari, pura-pura lapar. Sudah itu lapar sekali, masuk kamar. Kenyang. Keluar kamar.
Lemes lagi. Ibu lakukan apa tidak? Tidak dong. Tidak, kenapa? Iman. Ya. Maka puasa itu iman yang jadi pegangan. Maka disebut wahai orang-orang yang beriman. Kenapa ada orang tidak puasa? Berarti dia bukan orang beriman. Sama ibu-ibu. Ibu-ibu kan kalau di komplek. Ya. Itu kan ada 2 penjual. 3 lah. 1 penjual ikan. 1 penjual sayur. 1 penjual mangga. Ibu teriak, mangga! Siapa yang singgah? Ya tukang mangga dong. Penjual ikan. Enggak. Kan Kenapa? dipanggil. Dia yakin bukan saya yang dipanggil. Betul. Mangga! Siapa yang singgah? Tukang mangga. Karena dia yakin saya yang dipanggil. Betul. Begitu juga bulan Ramadan. Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, mari kau puasa. Ada orang mengaku Islam, tidak puasa. Berarti tidak kena panggilan. Iya toh? Ternyata itulah makna mangga, mangga. Dipanggil, wahai mangga, tidak singgah. Berarti ini penjual Ikan. bisa jadi penjual ikan atau penjual mangga yang tuli. Astagfirullahaladzim. Tuli dia. Itulah makna dari melihat, punya mata tapi tidak melihat, punya telinga tapi tidak mendengar. Dipanggil, beriman. Ya hewa aja. Kenapa? Dia tidak dengar. Maka yang diperbaharui dulu iman. Masya Allah, dahsyat sekali. Baik, Ustadz Dasat, tahan dulu Pak Ustadz. Nanti setelah ini kita akan bahas bagaimana caranya. Kalau tadi apa yang diperbaiki, bagaimana caranya. Nanti kita akan bahas lebih dalam, tentunya hanya di sini, di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Dipersembahkan oleh Sahabat Dasat dimanapun Anda berada, kita lanjutkan lagi sambil menemani Anda menikmati santap sahur, tentunya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Ramadan sebagai momentum perbaikan, perubahan, pembaharuan diri. Tadi Ustadz bilang kenapa pentingnya diperbaharui. Supaya kalau ibaratnya handphone, semua aplikasi yang diperbaharui jadi bisa bermanfaat dan secara maksimal. Seperti juga diri kita sendiri. Nah caranya kalau memperbaharui iman, bagaimana Pak Ustadz? Ya saya masih sambung dulu supaya lebih jelas. Supaya jelas Ibu. Nah Bu, apa itu iman? Percaya. Keyakinan. Hah? Apa itu iman? Percaya. Iman kalau bahasa Indonesianya percaya. Tapi unsur-unsurnya diyakini dalam hati. Ya? Diucapkan melalui lisan. Dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Berarti 3 aspek. Yakin, ucapkan, lakukan. Tanya ibu-ibu Islam kalau dia sadar dan balik. Bagaimana hukumnya jilbab? Wajib. Artinya apa? Dosa kalau kau tidak pakai. Semua yakin begitu. Berarti unsur iman pertama sudah terpenuhi. Tapi semua perempuan Islam pakai jilbab? Ada yang tidak. Berarti unsur keduanya tidak memenuhi. Karena dia hanya yakin tapi dia tidak lakukan. Bagaimana hukumnya sholat? Wajib. Artinya apa? Dosa kok kalau tidak. Kau yakin? Yakin. Tapi banyak yang tidak sholat. Kenapa? Dia hanya ucapkan dan yakini, belum dilakukan. Maka iman itu perlu ketiga-tiganya. Yakin, ucapkan, lakukan. Itu baru iman. Nah untuk itu perlu diperbaharui. Karena iman ini penentu. Kalau imannya orang baik, matanya tidak keluyuran. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah tapi sambil ngelihat terus Pak Ustadz. Ya, kalau imannya baik, maka dia tidak tukang gosip. Imannya baik. Kalau imannya baik, kakinya akan tidak melangkah ke tempat-tempat tidak ada guna. Kenapa? Pengontrol semua tubuh kita, iman. Kalau imannya baik, matanya digunakan untuk ngaji. Dengar dakwah, das'at latif.
Jangan lupa like and share. Kalau kakinya baik, dia gunakan untuk ke majelis taklim. Kakinya beriman, maka dia gunakan pergi berjamaah. Itu kalau kaki dan tubuh imannya bagus, dia akan mengontrol semuanya. Nah, tapi kan namanya aplikasi, handphone, pasti ada batasnya. Maka handphone itu Bu, kalau dipakai terus, kenapa Ibu? Kalau lowet diapai? Dicas. Kalau enggak dicas kenapa? Nggak bisa dipakai, mati. Kalau mati total masih bisa dipakai? Tidak. Bisa, pakai melempar. Untuk nimpuk dong itu Iya toh? namanya. Nah, begitu juga iman. Seolah-olah Allah berkata kepada kita, Saat 11 bulan kau pakai terus itu badanmu. Ya, dunia. 1 bulan cas. Apa casnya? Ramadan. Karena kalau kau tidak cas, mati imanmu. Kalau sudah mati imanmu, kamu bisa lebih hina dari binatang. Yang menentukan mulia manusia itu bukan fisik. Mas Bayu, Siap. kalau orang masuk surga karena fisik, karena kegagahan, enggak masuk surga saya. Wah, jangan gitu. Lihat kasihan ini mukaku kasihan. Aduh. Ustadz aja enggak, apalagi saya. Hitam, PC, gigi saja jelek. Itu enggak masuk surga. Kalau orang masuk surga gara-gara kecantikan, artis-artis dulu masuk surga. Aktor-aktor dulu masuk surga. Kita enggak kebagian. Iya toh? Kalau orang masuk surga karena fisiknya bagus, atletis, enggak masuk surga saya. Ih, kurus. Salah Pak Ustadz. Nih, coba lihat, tinggal tulang dibungkus dosa. Kalau orang masuk surga gara-gara kaya, enggak masuk surga kita. Orang kaya dulu masuk surga. Banyak lebih kaya. Kalau orang masuk surga gara-gara jabatan, apa jabatanku saya? Hanya kepala rumah tangga. Istriku bisa Tapi Allah tidak menilai itu semua. Allah menilai iman. Biar mukamu hitam, biar kulitmu hitam seperti tukang azannya Rasulullah, Bilal bin Rabah. Bilal. Tapi dia beriman, kau masuk surga. Biar kamu kerjamu sebagai budak, pembantu, tapi kau beriman kepadaku, saya kasih kau masuk surga. Biar kau bangsawan, biar kau kaya, tapi kau tidak punya iman, neraka tempatmu. Fir'aun laknatullah alaih. Jadi Allah menilai kita iman. Supaya kalian punya iman, meskipun kau miskin, meskipun kau jelek, meskipun kau rakyat jelata, tapi kau punya iman, baik cara pelihara iman. Allah hadirkan Ramadan. Kasihan sekali kita kalau sudah miskin. Rumah kontrak-kontrak, suami jelek. Pak Ustadz ngomong suami jelek ada yang tersinggung nih nanti nih. Iya kan? Kerja ndak jelas, makan ndak jelas, lalu iman juga ndak ada. Bu, kalau ada iman, kita lihat orang kaya, kita lihat rumahnya mewah, kita lihat mobilnya bagus, tapi kita punya harapan, saya masih punya surga insya Allah kelak. Tapi kalau kita sudah jelek, miskin, makanya Allah tidak mau kita seperti itu. Allah sayang kita. Saya hadirkan ke Ramadan. Ramadan bulan untuk memperbaharui. Perbaiki kembali imanmu. Maka merugi orang memasuki Ramadan. Dia lewati hanya tidur. Dia lewati hanya sibuk cari nafkah. Padahal bisa cari nafkah selain Ramadan. Tapi tidak berarti Ramadan hanya akhirat saja kau urus. Urus duniamu juga, tapi porsinya kurangi. Keliru kalau Ramadan, porsinya cari uang masih seperti di luar Ramadan. Harus ada pembaharuan. Ya, kalau misalnya di luar Ramadan 10 jam cari uang terus. Di Ramadan? Kurangi sedikit. Oh, okay. 7 jam. 3 jamnya ini untuk fokus ibadah. Maksudnya apa Ustadz? Kalau di luar Ramadan 10 jam itu kita pakai fokus mengetik di kantor, fokus cari uang. Tapi 3 jamnya dalam Ramadan sambil kita kerja kita dengar qiraatil Quran. Sambil kita kerja kita dengar ceramah. Sambil kita kerja kita zikir.
Insya Allah. Itu namanya mengecas hatinya. Iman ini penting sekali. Kalau imanmu tidak ada gunanya ini muka. Ini ibu-ibu. Sekali. Baik. Cantik memang kita sekarang, cantik. Tapi begitu ibu meninggal, biar secantik apapun itu yang meninggal, segagah apapun itu meninggal, rasa-rasanya dipegang tangan, dipegang pipinya. Ibu mau langsung pegang pipi? Enggak. Kita cuci tangan pakai sabun, baru kita mau lagi. Kenapa? Hina itu jasad kita. Ini yang cantik di depan saya. Apa mau tak ibu? Saya bilang ki jelek, marah ki. Jangan dong Pak Ustadz. Saya bilang ki cantik, tidak percaya ki. Jadi apa ini? Mas Bayu, bu-ibu, cara perbaharui dulu. Ini bulan suci Ramadan. Caranya apa ibu? Kalau baterai ngecas. Handphone dicas ibu ya. Kalau kita gimana cas iman? 1, puasa. Itu bulan puasa Ramadan. Maka prioritas kita puasa. Tapi puasa itu bu, saum, ada 2 kata yang selalu identik. Saum, siam. Ya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siam. Siam itu menahan makan, minum dan membatalkan puasa subuh sampai maghrib. Itu siam. Selama ibu tidak minum secara sengaja ya. Kalau tidak sengaja boleh. Jam 12 minum. Sudah 2 gelas, puasa. Hadiahmu itu. Boleh secara tidak sengaja. Ya, makan minum secara tidak sengaja atau berhubungan badan secara tidak sengaja. Gak mungkin. Gak mungkin. Kalau itu gak mungkin. Ya itulah saya bingung. Itulah juga saya bingung bagaimana caranya kalau tidak sengaja. Itu kan? Selama tidak sengaja sah. Subuh sampai maghrib. Itu namanya syam. Tapi syaum itu bukan sekedar makan dan minum, tapi semua perbuatan buruk. Bukan cuma Ramadan, di luar Ramadan pun dia boleh. Ramadan dia sholat, dia tidak makan. Ya, yang halal-halal saja mampu dia tahan. Tapi setelah luar Ramadan dia mampu juga mengendalikan dirinya. Itu namanya syaum. Nah sekarang sudah tahap pertama memperbaharui imam. Puasa. Puasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan suci Ramadan. Tapi karena kita sudah dikasih lihat habis waktu. Waduh, tahan dulu ya. Kita lagi. Siap, kalau begitu kita lanjutkan sesaat lagi. Tentunya hanya di sini, di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Dipersembahkan oleh Sahabat Dasar dimanapun Anda berada, hari ini kita tengah membahas bagaimana menjadikan Ramadan sebagai momentum untuk memperbaharui diri. Salah satunya tadi yang disampaikan oleh Ustadz Dasar adalah dengan menjalankan puasa di bulan Ramadan. Nah selanjutnya apa lagi yang harus kita lakukan? Kita akan dengarkan tentunya hanya di sini di Gaspol Sahur. Memang Bugis Makassar ya Pak Ustadz. Ini memang Bugis. Orang Makassar itu semangat. Bugis Makassar ini luar biasa. Pak. Cuma hati-hati kalau terlalu semangat kepalanya teman. Yang di depannya kedorong. Iya. Pak Ustadz, kita lanjutkan Pak Ustadz. Setelah puasa Ramadan apalagi yang harus kita perbaiki? Dengar dakwah. Dengar dakwah. Ya. Ibu-ibu selama Ramadan ini, di luar Ramadan barangkali jangan dengar dakwanya sekali-sekali, sekali seminggu ya. Kalau Ramadan sebaiknya ketika ibu masak dengar dakwah. Ya kan? Ketika ibu nunggu anak di kendaraan, jemput anak sekolah, kan enggak begitu keluar langsung kita datang juga. Kadangkala kita menunggu di mobil. Dengar dakwah. Selain dengar dakwah, dengar pengajian. Itu karena waktunya ringkas kan. Yang ketiga, ibu-ibu harus tingkatkan kualitas ibadah. Ramadan ini evaluasi kualitas sholat kita. Sudah bagus sholatnya Ustadz, tambah sunnah-sunnah. Tarawihnya diperbaiki, witirnya, sholat tarawihnya diperbaiki, witirnya, sholat sunnah rawatibnya.
Itu diperbaiki semua. Ya, ibadah-ibadah kita sempurnakan. Kalau selama ini wuduknya ala kadarnya, wuduk sambil menyanyi. Enggak. Wuduk Quran dari jari ke siku. Ya toh, selama ini ibu praktekkan kan siku ke jari. Iya lagi, bener. Pak Ustadz kok perhatiin Iya sih? karena saya tahu semua ini modelnya ini. Ya kan? Nah, basuh kaki sempurnakan ibu. Basuh kakinya sempurnakan. Jangan cuma begini. Ketawa karena bayangkan sih semua ini kan. Kayak gitu ya Bu? Sempurnakan. Sempurnakan ibu. Pakai kudung. Caranya dirapikan. Kudung di rumah bisa jadi mahal. Bisa jadi eksklusif. Tapi tidak memenuhi syarat. Kenapa? Tipis. Ada lagi lubang-lubangnya. Ada banyak saya lihat begitu ibu-ibu tidak memenuhi syarat. Memang mahal, mewah. Tapi tidak memenuhi syarat. Kenapa? Kelihatan kulitnya. Itu batal sholatnya orang begitu. Maka Ramadan perbaiki semua tata cara sholat kita. Dan itu hanya bisa kita tahu kalau kita punya ilmu. Makanya kemarin kita bahas. Masuk Ramadan, perbaharui pengetahuan ilmu kita. Nah, sudah itu ibu dengar ceramah sempurnakan ibadah. Apalagi bu yang kita lakukan? Berteman dengan orang-orang soleh. Karena kalau ibu berteman dengan tukang gosip, lambat laun ibu pasti tertular tukang gosip. Bawa ya Pak Ustadz? Yanu. Yanu? Oh? Tahu nggak sih? Ini Yanu. Yadu lagi. Pasti minimal ibu mendengar. Minimal ibu mendengar. Lama-lama membenarkan. Iya. Berikutnya karena ibu membenarkan pergi ke tetangga. Yanu. Oh nyampein lagi ya. Itu. Maka kalau ibu berteman dengan orang-orang tukang gosip, hedon, pamer-pamer, sombong, ibu akan ketular. Maka Ramadan ini bu, hindari teman yang bisa membuat kita jauh dari agama. Ya, saya istri saya, ndak usah kau ikut anu sayangku. Arisan, kenapa? Kau dengar ceramah 30 menit, 2 jam gosip. Dan itu jeleknya majelis taklim, siapa duluan pulang, dialah menjadi korban penggosipan. Kau ketawa jadi korban gosip. Iya tuh. Maka ibu yang perlu ibu-ibu masuki majelis-majelis yang betul-betul mengajak kepada kebaikan. Majelis yang membuat kita hedon, pamer-pamer, semua mau dipamer. Hari itu saya lihat di medsos, mas ini semua, mas semua. Ternyata semprotan. Ya toh? Maka Ramadan ini pilih teman-teman orang yang soleh. Ada kan lagunya dulu itu apa itu? Tombo Ati. Tombo Ati. Ada 5 perkaranya. Ada di antaranya berteman dengan orang-orang soleh. You understand? Yes. Thank you very much. Wah, sedap. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang yang mampu berhasil memperbaiki dan memperbaharui iman kita ya Ibu ya. Amin ya rabbal alamin. Nah sahabat dasar seperti yang kami janjikan tadi, sekarang saatnya nih Pak Ustadz, jamaah yang hadir mau bertanya langsung kepada Ustadz. Boleh Silakan. ya Pak Ustadz? Mana yang mau bertanya? Silakan dari sebelah sini dulu. Boleh Ibu berdiri dan maju ke depan. Dan jawabannya. Ya. Enggak ya. Nama? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Perkenankan nama saya Tina. Saya Tinggal? Tanggal lahir? Alamat? Nanti Pak Ustadz, nanti saya Alamat? Pak Ustadz. Alamat di Tamalan Rea. Sebelah kanan rumah? Pak Ustadz Ada kenapa jadi mesjid, kayak Pak petugas Ustadz. kelurahan? Petugas survei. Survei nih, Ya jangan-jangan. silakan bertanya Ibu. Kami dari pimpinan anak cabang Muslimat NU Tamalan Rea Makassar. Kami sangat tertarik sekali dengan apa yang telah Pak Ustadz sampaikan. Apalagi saya saat ini berada di depan Pak Ustadz. Selama ini kan selalu melihatnya dilihat di TikTok. Saya jadi terpesona. Aduh, saya terharu Ibu. Aduh.
Seperti tadi Pak Ustadz telah sampaikan bahwa bulan suci Ramadan ini adalah bulan pengampunan dan bulan penuh dengan perubahan. Yang ingin kami tanyakan Pak Ustadz, gimana sih, apa sih caranya kita kalau kita sudah ingin melakukan perubahan, tetapi sangat sulit untuk berubah. Apalagi kita telah lakukan di bulan suci Ramadan ini. Apakah kita harus melakukan ruqyah gitu? Terima kasih Pak Ustadz, ruqyah. Oh, ruqyah? Ruqyah, iya. Apa kan biasanya kan kita lakukan gitu kalau orang-orang kita kalau sudah melakukan apa-apa. Udah tapi, dilakukan semua cara tapi kok berat banget untuk berubah begitu ya? Biasanya ada orang mengatakan bahwa ruqyah aja dulu, di ruqyah gitu, iya. Begitu Oke, terima kasih. Terima kasih karena Pak Ibu Ustadz. bertanya, saya berikan hadiah kepada Mas. Sana. Oh, terbalik. Bukan ke sini. Terima kasih Pak Ustadz. Ini gajah Pak Ustadz, dodo. tangannya udah maju tuh Pak Ustadz. Nusantara Tarik lagi, Pak kembang. Ini ada Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Peta. Iya, betul. Pulau Kalimantan, Iya. Sulawesi, Makassar Maluku. di mana, Pak Ustadz? Makassar ada di Oh, sini. Makassar ada di situ Pak Amerika di Ustadz. mana, Pak Ustadz? Oh, Apa iya. maksudnya ini gambar-gambar Ibu? Bahwa ini sarung gajah duduk adalah cinta Nusantara. Mantap. Kasih Terima kasih, hadiah Pak Ustadz. karena Ibu pengagum saya. Oke, Saya terima temannya kasih Pak Ustadz Ibu. di TikTok. Apa tadi pertanyaannya? Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Ibu. Terima kasih, Bu. Ya. Jadi sudah melakukan banyak usaha tapi susah banget untuk perbarui. Apa harus ruqyah Ibu, sekalian? hidayah itu bukan dari ustadz. Hidayah itu datang dari Allah. Kalau kita sudah lakukan, maka kita berdoa kepada Allah. Misal Ibu toh, kita ini keras hati. Keras hati kenapa? Dinasehatin suami selalu lawan. Itu perempuan kan begitu. Gitu Pak Ustadz biasanya. Kalau kita laki-laki salah kan langsung, oh iya saya salah, minta maaf saya dek. Laki-laki begitu. Kalau perempuan, lari dung 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 dung, minta maaf. Oh, dia minta maaf juga tapi Keliling dulu ya Pak Ustadz. Kalau laki-laki kan salah maaf. Ya toh? Kalau perempuan? istri, waduh minta maaf. Itu namanya keras hati. Nah kalau keras hati begitu perlu pertolongan dari Allah. Maka kita ya Allah lembutkan hatiku. Berikan hidayah ya Allah. Saya capek punya dicap sebagai istri kepala batu. Saya capek dimaki-maki sama mertua saya. Ya Allah berikan saya hidayah. Tapi itu ibu bisa dapat hidayah kalau ibu tulus. Kalau ibu tidak tulus berdoa, ya Allah mudah-mudahan saya taat dalam suamiku. Tapi dalam hatimu kulawan nanti. Tidak bakal. Maka supaya dapat hidayah, ibu tulus dulu. Tulus dalam beribadah. Itulah disebut innamal a'malu binniat. Iya. Kalau puasanya cari muka, pasti tetap begitu-begitu dia. Makanya kita ketika ke sholat ada doa yang selalu kita minta. Dalam sholat kita, dalam doa kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Selalu kita baca. Kok tidak bisa terimplementasi? Karena cepat sekali caramu baca. Ini sholat wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Allahu Akbar. Kadang-kadang pikiran juga jalan-jalan Pak Ustadz. Iya. Maka untuk mendapat hidayah ikhlas dulu beribadah. Ini puasa. Tujuannya apa? Melembutkan kembali hati. Hati ini penting karena ditulis sudah habis. Habis sudah Pak. Wah, jangan dong Pak Ustadz. Ada habis Tiba-tiba ditulis. lagi enak jalan dengerin tiba-tiba ngerem tangan ditarik nih rem tangannya. Aduh, tapi nanti diteruskan lagi ya Pak Ustadz ya. Lanjut lagi setelah Yang satu ini, makanya satu. jangan kemana-mana, tetap di sini di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Dipersembahkan oleh Sahabat Dasar dimanapun Anda berada, kita lanjut lagi di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Sebelum kita ke pertanyaan berikutnya, tadi ada yang menggelitik soal ruqyah. Boleh dijelaskan nggak Pak Ustadz? Apakah kita boleh kalau udah putus Ruqyah asa ya udah ini ruqyah deh? salah satu bentuk pengobatan. Tapi bukan pengobatan fisik. Dia kepada psikis, sihir ya dan sejenisnya.
Bukan kalau misalnya dia ketusuk paku, Rukyah. rukyah ke pakunya. Tidak ya. Ini kalau misalnya kok saya kepala batu Ustaz, dinasihati sudah dengar ceramah, bisa jadi ada penyakit di dalamnya, sihir ya, guna-guna atau karatedo. Tahu ki karatedo? Karatedo apa tuh? Karate campur doti. Campur doti. Doti magic, itu ilmu magic di sini ya. Nah misalnya ibu, kok kenapa ya? Saya susah sekali nih dapat hidayah. Padahal saya sudah lakukan, saya ikut ini, bisa jadi ada jin ya. Nah, tapi biasanya jin hanya bisa masuk di dalam orang yang memang imannya lemah. Tapi percaya kalau iman kuat, insya Allah tidak kena sihir. Siap, insya Allah. Dahsyat sekali Pak Ustadz. Selanjutnya kita berikan kesempatan yang mau bertanya. Tadi sebelah kiri, sekarang saya mau ke sebelah kanan panggung. Boleh berdiri Bu, sebutkan nama dan pertanyaannya dan harap maju ke depan. Saya siapkan sesuatu buat Ibu. Kelihatannya kalau yang ini cocok ya Pak Ustadz ya? Ya. Ini dari Nusantara Pak Ustadz. Oke Bu, perkenalkan nama. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Ustaz, saya Hajah Siti Hajra Mustamin dari pimpinan anak cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Tamalan Rea. Pak Ustaz, dalam agama mengatakan bahwa bulan Ramadan adalah bulan untuk bermuhasabah. Bulan Ramadan adalah bulan untuk kesempatan untuk kita berintrospeksi diri. Ya. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak Ustaz, bagaimana mengatasi godaan-godaan agar kita tidak kembali pada kebiasaan lama setelah Ramadan? Iya. Demikian Supaya tidak kembali ke pertanyaan saya, kebiasaan Ustaz. lama ya. Oke, silakan kembali ke tempat Pak Ibu. Ustadz, nggak boleh gitu. Ini yang ditahan Pak Ustadz. Terima kasih Silakan. banyak Ibu. Selamat menikmati sarung gajah duduk. Makasih. Terima kasih, silakan Ya, kembali Ibu. Terima kasih. Nah Silakan, ibu-ibu, pemirsa yang saya hormati, itu tadi masalahnya adalah kadangkala kita mau kembali lagi. Ya, Ramadan ini evaluasi, muhasabah. Ini saya dikasih kekayaan sekian, sudah seberapa banyak untuk fisabilillah. Saya dikasih umur 50 tahun, berapa tahun saya maksiat, berapa tahun untuk ibadah. Ya, itu evaluasi ya. Karena evaluasi itu kita sudah ternyata 50 tahun ini lebih banyak dosaku daripada kebaikanku. Ramadan saya hadirkan untuk bertobat. Oh, uangku rupanya banyak, tapi lebih banyak saya gunakan yang tidak jelas daripada yang ibadah. Maka uang saya Ramadan ini harus saya gunakan untuk fisabilillah. Itu tidak ada gunanya evaluasi kalau tidak ada perbaikan. Contoh gini Bu, contoh. Ya. Kalau orang mau naik kelas kan evaluasi dulu. Betul. Ujian ini namanya Bu. Ya. Ujian toh, sudah ujian harus ada. Apa perbaikannya? Oh, nilainya tidak lulus. Perbaiki. Ujian ulang kok. Oh, nilainya bagus. Naik kelas. Ramadan ini kalau dia tidak lulus, tidak ada dia dapat. Tapi kalau dia lulus, apa hadiahnya? La'allakum Tattaqun. tattaqun. Hadiahnya menjadi orang takwa. Dan orang takwa itu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang bagaimana Ustadz? Kita sudah melakukan evaluasi. Kita sudah mau memperbaiki diri. Tapi kembali lagi. Itulah sebabnya perlu doa. Karena hidayah datang dari Allah. Maka kita minta berdoa terus. Doa supaya kita dapat iman. Ya, minimal ada doa yang kemarin kita hafalkan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Itu kita ulang-ulang. Tapi saya tidak tahu kenapa saya sudah baca itu Ustaz, tapi tidak mempan. Bisa jadi karena ibu tidak tahu makna dari apa yang ibu ucapkan. Banyak orang berdoa menghafal, maka tidak mesti bahasa Arab.
maka ibu boleh sambil, ya Allah ampuni saya Allah, saya selama ini hilap ya Allah, bimbing saya supaya saya tidak mengulangnya lagi. Itu mau lebih bagus. Nah, ada tempat-tempat waktu berdoa yang mustajab. Nah, bagaimana dan tata cara berdoa? Itu lain lagi bahasanya nanti. Nanti kita bahas di besok ya, di episode berikutnya yang akan datang. Siap, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan hidayah agar kita mampu menjadi orang-orang yang baru yang lebih beriman di bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Untuk menutup episode kali ini Pak Ustadz, mohon berikan petuah buat kita supaya kita benar-benar istiqomah untuk memperbaiki diri di bulan suci Ramadan. Nah, andai saja Ramadan ini sebuah aplikasi handphone, maka Ramadan ini adalah antivirus untuk membersihkan virus-virus yang ada dalam diri kita. Ini bulan untuk mensucikan diri kita, melakukan perbaharuan supaya apa? Handphone kita menjadi aplikasi yang baik. Kalau Ramadan kita lewati tidak ada perubahan, tidak ada perbaikan ibadah, tidak ada peningkatan kualitas iman, maka Ramadan kita lewati tanpa ada perbaharuan, Ramadan itu akan sia-sia. Merugi orang-orang yang mendapati Ramadan lalu tidak mendapat derajat takwa. Untuk mendapat derajat takwa itu, aplikasikan segala kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan sekecil apapun itu. Maka kita lakukan supaya apa? Iman kita lebih baik. Salah satu di antara memperbaiki bermula dari puasa, sebaik-baik puasa. Kemudian sholatlah dengan sesempurna pelaksanaan dan tata caranya. Lalu jangan lupa selalu berdoa agar hidayah datang menyertai pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Demikian ya. Amin, amin, ya You rabbal understand? alamin. Yes. Thank you very much. Dahsyat sekali, luar biasa. Nah, mudah-mudahan dengan petuah dari Ustadz Dasat Latif kita benar-benar mampu menjadi orang yang kuat, yang istiqomah. Dan untuk itu mari sama-sama kita jadikan bulan suci Ramadan ini adalah momen untuk memperbaiki diri, meningkatkan kualitas iman sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang merugi. Insya Allah. Terima kasih Ustadz Dasat. Terima kasih atas Mas petuah Bayu, petuahnya. terima kasih ibu-ibu Majelis Taklim. Ya, ini Majelis Taklim PAC Muslimat NU Tamalan Rea. Terima kasih sudah hadir, tetap semangat menjalankan ibadah bulan suci Ramadan. Selamat menjalankan puasa. Kami dari Masjid Haja Sitimang Kota Makassar pamit undur diri. Saya Bayu Oktara. Insya Allah besok kita ketemu lagi tentunya hanya di sini di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.